jangan sampai kita abaikan sholat 5 waktu. Kita perbaiki ruku kita perbaiki sujud kita perbaiki takbiratul ihram kita, agar kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita berniat di dalam hati kita, sajaku aku niat sholat zuhur misalnya 4 rakaat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk istri kita, bukan untuk anak-anak kita, bahkan bukan untuk atasan kita atau tua kita, bukan untuk itu, tapi lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalu bi arkan, karena iman ini meliputi rukun Islam. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, dan kita menunaikan ibadah haji. Itu adalah bagian dari iman. Ketika kita sudah memiliki keimanan, maka itu semua ayo kita laksanakan, ayo kita kerjakan, ayo kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita paksakan untuk menunaikan itu semua, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Siapa saja, apa saja yang harus kita imani. Jibril atau malaikat Jibril pernah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW khususnya dan umumnya kepada kita semua, mahwal iman. Apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Penjabaran dari iman, al-ibanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita harus beriman kepada siapa? Al-imanu an tu'minu billah, beriman kepada Allah terlebih dahulu. Iman kepada Allah. Lalu billahi wa malaikatihi, kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah menciptakan, bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Kita harus tahu, kita harus yakini, dan kita imani bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kitab kita, yaitu kitab suci Al-Quran, hudal linnas wa hudal lil muttaqin, yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah malaikat Jibril dan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan akhirnya kepada kita semua. Untuk apa? Dijadikan petunjuk untuk hidup atau bekal kita hidup di alam dunia ini. Hudal linnas, seluruh manusia yang hidup di dunia ini berhak menggunakan Al-Quran. Walaupun dia non-muslim, silakan gunakan Al-Quran. Karena hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia yang hidup yang Allah ciptakan. Ini petunjuknya Al-Quran. Silakan antum non-muslim pergunakan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan antum mempelajari Al-Quran, maka hati antum terketuk dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya antum semua meyakini bahwa yang menciptakan alam dunia ini termasuk antum dan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak kita sembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yakin, dan antum akhirnya masuk Islam bersama kami. Allahu Akbar. Pelajari Al-Quran. Wa rusulihi, seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus imani. Kita harus percaya bahwa rasul-rasul itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama akhir rasul wa khataman nabiyyin, ini penutup para nabi yang harus kita imani. Siapa beliau? Habibana wa nabiyana Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in. Inilah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup seluruh para nabi. Masya Allah, beruntunglah kita menjadi umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
karena seluruh nabi mau jadi umatnya. Karena Masya Allah, kita diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memiliki sedikit keimanan, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan kita harus yakini bahwa ada suatu hari nanti, suatu saat nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari akhir atau di hari kiamat. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita yakini ada yang namanya takdir Allah, baik dan buruknya. Insyaallah. Mohon maaf sedikit aus. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sekelumit tentang iman. Oleh karenanya, ayo sama-sama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan atau harta yang kita miliki, harta yang berlimpah yang kita miliki, jabatan yang kita punyai, anak-anak yang kita miliki, Masya Allah, ini semua tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang kafir, orang yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya sampai akhir hayatnya, tidak akan bisa menyentuh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka semua akan terputus amal-amalnya, hangus, hancur, hilang, lenyap, dan akhirnya menghadap Allah tanpa membawa bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita, berbekalah kalian. Dan bekal yang terindah, bekal yang terbaik hanyalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya rasa cukup. Insya Allah ada manfaatnya, khususnya untuk pencinta YouTube channel, terutama di belakang kami, di hadapan kami, di samping kami, Masya Allah, pencinta YouTube channel Ustaz Su'ad. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengarungi kehidupan kita ini dengan berbekal iman. Jadilah pejabat yang beriman, jadilah pedagang yang beriman, jadilah porter yang beriman, jadilah supervisor yang beriman, jadilah WG yang beriman. WG Burhanuddin atau Pak Burhanuddin, jadilah yang beriman. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang selamat, baik di dunia dan akhirat, kalau kita memiliki keimanan. Ayo kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, agar supaya kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam kondisi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati dalam kondisi yang tidak membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, supaya kehidupan kita menjadi berkah dan kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah yang maha tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah habihni wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian kiranya hanya ini yang dapat saya bagikan atau saya share. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga manfaat untuk